Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selvi dalam berita 10. Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, melantik sebanyak 35 orang pejabat dan pejabat penghulu dari 35 desa. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Misran Rais, Bagan Siapi Api. Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong, melantik sebanyak 35 orang pejabat dan pejabat penghulu dari 35 desa yang masa jabatan penghulunya telah habis. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Misran Rais, Bagan Siapi Api, Senin 19 September 2022 malam. Pelantikan itu ditandai dengan pemasangan tanda pangkat oleh Bupati Rohil sekaligus penyerahan langsung surat keputusan masing-masing desa. Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan selamat kepada para datuk dan datin penghulu yang telah resmi dilantik. Ia berharap pejabat yang telah dilantik dapat segera bekerja dan mengayomi masyarakat di daerah masing-masing. Sementara itu kepada datuk penghulu yang telah habis masa jabatannya, juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih karena telah mengabdi untuk desanya selama ini. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan bahwa memasuki tahun politik ini tidak lama akan digelar tahapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, Afrizal meminta kepada seluruh penghulu untuk dapat melakukan pendataan dengan benar agar tidak ada data ganda. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. PLT Bupati Kuantan Singingi kembali melantik sebanyak 43 pejabat kepala desa se-Kabupaten Kuantan Singingi pada Ahad 25 September 2022 malam. PLT Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, kembali melantik sebanyak 43 pejabat kepala desa se-Kabupaten Kuantan Singingi pada Ahad 25 September 2022 malam di Balai Adat Datu Panglimo dalam Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pelantikan kali ini terdapat sebanyak 8 pejabat kades baru, sementara 35 pejabat kades lainnya merupakan pejabat atau orang yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat kades sebelumnya. Dalam pelantikan kali ini, PLT Bupati Kuansing kembali berpesan kepada para PJ Kades yang dilantik di masing-masing desa sesuai surat keputusan yang telah ditetapkan, di mana para pejabat kades diminta untuk mampu berinovasi dan memajukan desa yang dipimpin tersebut. PLT Bupati Suhardiman Ambi menegaskan, jika PJ Kades yang diberikan amanah mampu memajukan desa yang dipimpinnya itu, ia akan memberikan promosi jabatan bagi pejabat tersebut. Pemerintahan desa yang dipimpin PJ Kades, sambung PLT Bupati Suhardiman Ambi, juga diminta agar berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuansing dalam program khusus yakni Gerakan Kuansing Mandiri. Adapun program tersebut, lanjut PLT Bupati Kuansing, dimaksudkan untuk memajukan desa melalui program-program unggulan yang mampu memajukan dan mewujudkan kemandirian desa ke depannya. Suhardiman Ambi yang bergelar adat Datuk Panglimo Dalam kepada para PJ Kades diharapkan untuk serius dalam melakukan pengembangan potensi-potensi yang akan mampu memajukan desa tersebut. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Sampah plastik merupakan masalah terbesar di seluruh dunia. Begitu pula di Indonesia. Plastik merupakan jenis sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti tercemarnya habitat laut, tanah, hingga dapat menimbulkan pencemaran udara. Berdasarkan data dari Indonesia Solid Waste Association, kurang lebih 5,4 juta ton per tahun sampah plastik yang diproduksi di Indonesia.
Sebuah kantong plastik yang sering kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari memakan kurang lebih 50 hingga 500 tahun untuk bisa terurai. Bahkan, ketika sampah plastik terurai, berdampak negatif bagi lingkungan ketika menjadi bagian dari mikroplastik. Dengan kata lain, sampah plastik yang hilang tidak terurai sempurna di dalam tanah, melainkan meninggalkan bentuk baru yang dapat mengendap di beberapa sumber makanan seperti ikan dan sayuran. Habitat laut menjadi perhatian lebih karena lingkungan menjadi tercemar dan tidak jarang mati karena memakan plastik yang dibuang sembarangan oleh manusia. Badan Pusat Statistik menyatakan 3,2 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Tiap tahun, 1.000 penyu mati akibat sampah plastik yang tidak sengaja tertelan. Itu dapat memberikan dampak buruk untuk beberapa spesies lain yang akan mati. Selain pencemaran laut yang menyebabkan habitatnya terancam punah, polusi udara pada sampah yang dibakar akan membahayakan sistem pernafasan manusia karena menghirup asap beracun. Karena itulah udara di lingkungan menjadi tidak sehat. Sehingga, untuk menanggulangi sampah plastik, perlu adanya solusi untuk meminimalisir penggunaannya pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia dengan cara membawa tas belanja pribadi, menggunakan botol isi ulang atau tumbler, gunakan sedotan ramah lingkungan. Dan yang terpenting, selalu memisahkan sampah dengan teliti berdasarkan jenisnya ketika membuang. Mari lakukan hal-hal sederhana secara konsisten demi mengurangi produksi sampah plastik dan jenis sampah lainnya. Ayo wujudkan Indonesia tanpa plastik untuk hidup yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Riau resmi membuka kegiatan training center Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional untuk peserta Riau, Jumat 23 September 2022 malam. Pemerintah Provinsi Riau resmi membuka kegiatan training center Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional untuk peserta Riau. TC tersebut sebagai cara persiapan Pemprov Riau dalam menghadapi MTQ Nasional 29 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. MTQ itu dijadwalkan pada tanggal 10 hingga 19 Oktober mendatang. Mewakili Gubernur Riau, Asisten 1 Setda Prof Riau, Masrul Kasmi, membuka kegiatan tersebut secara langsung di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Jumat 23 September 2022 malam. Dikatakannya, peserta Musabaqah Tilawatil Quran dari Riau sangat memiliki potensi yang baik dalam perlombaan ini. Karena dalam waktu 2 tahun terakhir, kafilah-kafilah banggaan daerah mampu meraih prestasi hingga di posisi 5 besar nasional. Dengan begitu, untuk mewujudkan penambahan prestasi yang lebih baik lagi, Pemprov Riau berupaya selalu membimbing peserta, salah satunya dengan diadakan training center ini. Masrul menjelaskan, training center tentu bertujuan untuk membekali potensi Kori dan Korea dari Provinsi Riau, sekaligus untuk menetapkan kafilah guna mengikuti MTQ tingkat nasional. Asisten 1 menegaskan, para kafilah dan pelatih sejak persiapan training hingga selama menghadapi MTQ nanti tetaplah menjaga kesehatan dan kekompakan. Di akhir penyampaiannya, ia juga berharap kepada pihak-pihak yang terkait agar setia memberikan arahan ilmu sebaik-baiknya kepada kafilah Provinsi Riau. Sebagai informasi, sebanyak 54 peserta terpilih mewakili Provinsi Riau di MTQ tingkat nasional. Para peserta tersebut tentulah dilatih oleh pelatih nasional 5 orang dan pelatih dari daerah sebanyak 15 orang. Dari tim Riau Raya TV melaporkan.
dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana harus bisa mencoba hal-hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Clash. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Sylvie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.